Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan Novia Stefani Christian Ningtyas, putri dari Bapak Sutaryo dan Ibu Gamawati Lucia Endah Kristianti SPD, dengan Arnold Windy Tamelu, putri dari Bapak Andrianus Tamelu dan Ibu Aprianti Wonde dari Kelurahan Pamona, Poso, Sulawesi Tengah. Hari ini menjadi satu momen istimewa dan spesial di mana kedua insan akan dipersatukan Tuhan melalui pemberkatan pernikahan yang kudus. Dan saat ini pelayanan pemberkatan pernikahan akan dilayani oleh beliau hambanya Ibu Pendeta Rebeka Megawati GBI Keluarga Allah Widuran Surakarta. Dan kita akan menyambut hadirnya kedua mempelai dan juga kedua dari orang tua kedua mempelai, yaitu Novia dan Arnold. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mengucap syukur pada pagi hari ini.
Jikalau semua yang boleh terjadi bukan secara kebetulan, tetapi semata-mata karena besar anugerahnya. Khususnya pada hari ini akan diadakan pemberkatan nikah, yaitu Novia putri Ibu Sutario dan Ibu Gamawati dengan Arnold putra dari Bapak Andrianus Tamelu dan Ibu Arnold Aprianti. Kita minta kiranya full blessing pada pagi hari ini, full dengan kemurahan, anugerah yang senantiasa boleh membanjiri di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga sungguh-sungguh ada berkat. Oh raba seke baba raba 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 kaparapa kira rama rama seke baba raba rama naka parapa seke papa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa, buat pagi yang spesial. Jikalau kami boleh ada saat ini, semua hanya kemurahan-Mu, semua hanya favor daripada Tuhan yang sudah membanjiri dalam kehidupan kami, khususnya bagi kedua yang Kau kasihi, yaitu Novia dan Arnold. Jikalau hari ini akan diadakan pemberkatan nikah, demikian juga seluruh keluarga besarnya ada di dalam anugerah-Mu. Kami mau serahkan Tuhan acara demi acara ke dalam tangan-Mu. Tetapi yang kami tahu bahwa hari ini Engkau sedang melimpahi dengan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga yang baru, sehingga boleh mengarungi keluarga yang baru dengan penuh kemenangan. Meskipun harus ada banyak tantangan, tetapi kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Sukacita-Mu melimpah atas setiap kami. Terpujilah bagi Allah kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah setiap kita yang sudah diberkati Allah, mari kita katakan bersama, amin. Haleluya. Berkat-berkat-Mu. Iya, terima kasih Tuhan. Ya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh disadarkan bahwasanya kami membutuhkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami tidak mungkin hidup tanpa Engkau, apalagi untuk mengarungi satu kehidupan keluarga yang baru. Kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan rema, pencerahan yang terus boleh menuntun Novia dan Arnold di dalam jalan-jalan-Mu. Terpujilah bagi Allah kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang setia diberkati Tuhan, mari kita mau katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, mempelai dan juga seluruh keluarga besar yang luar biasa. Saya percaya ini hari yang spesial
bagi kita semua, khususnya bagi Arnold dan Novia. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada sebuah kebetulan, tetapi semua sudah dirancangkan Allah. Ya, sesungguhnya untuk mendatangkan hal yang baik dan yang terbaik atas kehidupan kita. Ya, saya boleh turut bersukacita, ya, bergembira, boleh menyaksikan dan di mana pemberkatan nikah Novia dan Arnold yang diberkati Tuhan luar biasa. Ya, hari ini saya ingin membagikan atau menyampaikan ya apa yang menjadi rema daripada firman Tuhan untuk memperlengkapi dan membekali sepanjang kehidupanmu, ya, khususnya di dalam mengarungi satu kehidupan keluarga yang baru, yaitu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan membuat terobosan, yang akan membawa pembaharuan, pemulihan, dan juga Shekinah glory, akan mendapatkan berkat-berkat superior kalau kita boleh menjalankannya, ya, yaitu di dalam keluarga baru kalian semua. Yaitu dengan tema bagaimana bisa mengalami berkat-berkat superior di dalam rumah tangga kita. Bukan hanya Novia dan Arnold, dan juga setiap kita semua yang memiliki keluarga, kita yang ada di dalam keluarga. Saya percaya kita merindukan berkat-berkat yang superior daripada Tuhan, di mana kehidupan kita dibanjiri dengan favor, kemurahan, rahmat, kebaikan, kesetiaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan ya, kalau keluargamu ingin sukses, keluargamu ingin Shekinah glory, maka harus dibangun di atas dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun dasar pernikahan kita yang kokoh kecuali kita membangun di atas firman Tuhan, ya, dengan petuah, dengan motivasi apapun tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu kebenaran firman. Jadi hari ini pesan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu harus berdasarkan firman Tuhan. Kehidupanmu harus berjalan di dalam firman Tuhan. Segala sesuatu harus didasari dengan firman Tuhan. Jadi ada SOP pernikahan, yaitu kerajaan Allah. Apa itu SOP pernikahan kita? Yaitu Alkitab, ya. Makanya Novia dan Arnold harus tetap, ya, jangan sampai lepas daripada merenungkan firman Tuhan, karena di situ kita akan mendapatkan hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan untuk membawa pencerahan di dalam perjalananmu, ya. Karena ini membangun satu keluarga yang baru, satu hal yang tidak mudah, yang belum pernah, ya, dialaminya, ya, dan juga untuk nasihat-nasihat dari orang tua dan kita semua sangat-sangat terbatas. Tetapi kita punya nasihat yang ajaib, Yesus Kristus adalah firman, ya, yang sudah menjadi daging, luar biasa. Jadi membangun keluarga di atas iman, pengharapan dan kasih. Membangun keluargamu dalam takut akan Tuhan. Jadi hari ini pesan Tuhan, ya, didasari dengan takut akan Tuhan. Saya percaya apapun kesulitan, tantangan yang Novia Arnold hadapi dan semua saudara, maka kita akan diberikan satu solusi yang luar biasa. Asal kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Luar biasa, ya. Yuk kita akan belajar dulu. Ada 5 berkat superior yang Tuhan akan berikan. 5 favor yang Tuhan akan nyatakan di dalam pernikahanmu. Ya, yaitu yang pertama ada berkat kesatuan yang harmonis. Ini sangat penting sekali namanya kesatuan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita dilahirkan dengan sebuah namanya perbedaan. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan, ya. Sidik jari kita saja berbeda. Anak kembar pun pasti ada perbedaan-perbedaan. Apalagi Novia dan Arnold, ya, dipersatukan di dalam satu kondisi yang berbeda. Berbeda gendernya, ya. Novia perempuan otomatis lebih kepada perasaan. Demikian juga Arnold, ya, pria otomatis lebih kepada logikanya. Jadi dari sini sudah ada perbedaan-perbedaan. Jadi dibutuhkan namanya kesatuan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, ya. Jadi di dalam keberagaman tetapi kita bisa disatukan di dalam kasih Tuhan. Jadi ini butuh namanya berkat kesatuan yang harmonis.
tanpa kesatuan, berapa banyak akhirnya pernikahan menjadi kandas. Tetapi hari ini pesan Tuhan, ada berkat kesatuan untuk Novia dan Arnold ya. Kita akan baca dulu di dalam satu ayatnya, Mazmur 133 ayat yang pertama. Dikatakan apa? Begitu indah satu gambaran di dalam rumah tangga kalian nanti ketika ada kesatuan. Jadi ini diupayakan bagaimana bisa rukun meskipun ada dalam perbedaan ya. Mungkin nanti dari hobimu sudah beda, dari kebiasaanmu sudah beda, apalagi kesenangan. Mungkin Novia senangnya pedes, mungkin Arnold senangnya yang asin-asin. Ini pun di dalam makanan ya kita sudah berbeda. Maka sangat penting dibutuhkan namanya kesatuan. Ya ini ya, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Luar biasa. Apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Jadi hari ini pesan Tuhan untuk Novia dan Arnold di dalam membangun satu kehidupan keluarga yang baru. Ingat pesan Tuhan supaya apa? Rukun, tetap rukun. Apapun dan bagaimanapun tetap harus berjuang untuk rukun, kesatuan. Karena di dalam kesatuan, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Tidak ada kesatuan, tidak ada berkat. Tidak ada kerukunan, kering berkat. Coba ya ini nanti bisa diingat dengan baik ya. Karena nantinya pasti akan mengalami gesekan ya Bu ya. Kita semua yang sudah menikah puluhan tahun punya pengalaman-pengalaman ya. Tidak ada di dalam pernikahan kita semuanya seperti jalan tol lancar ya. Tetapi kalian nanti akan diperhadapkan dengan permasalahan. Baik itu di dalam kesehatanmu ya. Apalagi kemarin firman Tuhan tentang goncangan-goncangan yang itu datangnya bisa tiba-tiba. Kesehatan dan juga mungkin dalam permasalahan keuangan. Nanti kalau sudah punya anak juga ada tantangan, ada problem. Di dalam pekerjaanmu juga ada problem. Ini kalau tidak bisa diantisipasi dengan baik, maka ini akan membuat dampak di dalam kerukunan rumah tangga kalian. Jadi hari ini firman Tuhan sudah ingatkan apa? Ayo rukun, minta berkat kesatuan daripada Tuhan. Karena semuanya tidak sama. Karena kita hidup di dalam perbedaan, dua menjadi satu. Kita punya sepasang sepatu, sepasang sandal, tidak ada yang sama. Namanya sepasang ya. Jadi jangan pernah memikirkan bahwa kalian ini harus sama. Harus menyadari bahwa kita punya perbedaan. Memang kita beda, tetapi bisa disatukan di dalam Tuhan. Nah itu ya. Jadi kita bisa terus diikat di dalam kasih daripada Tuhan. Luar biasa. Sekarang yang kedua, Tuhan ingin memberkati dengan hikmat. Nah ini ya, hikmat, kekuatan ilahi dan juga kebijaksanaan di dalam menghadapi segala tantangan. Saya percaya tantangan tambah hari bukan tambahnya sedikit ya, tetapi tantangan di akhir zaman ini semakin besar ya, semakin luar biasa, variasi bentuknya. Kalau dulu tantangan keuangan seperti itu, kalau dulu tantangan kesehatan seperti itu, tapi untuk next ini pasti akan beragam di akhir zaman ini. Dengan meningkatnya teknologi juga meningkatnya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita hanya bertumpu kepada kekuatan kita saja, maka sangat terbatas. Makanya kita butuh hikmat daripada Tuhan. Saya percaya satu kali nanti Novia, Arnold akan ingat ya, ketika mentok, ketika terbentur dengan satu masalah yang itu kalian tidak bisa hadapi dengan kekuatan kemampuanmu. Mungkin juga dengan keadaan keuanganmu, tidak akan mungkin. Nah, disitulah maka diingatkan, hikmat kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Makanya hari ini pesan Tuhan diingatkan terus di dalam kehidupan rumah tanggamu, jangan sampai lepas daripada Tuhan. Terus minta tuntunan daripada Tuhan, minta pencerahan daripada Tuhan. Karena hanya hikmat daripada Allah yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita dan akhirnya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Karena apa saudara? Karena kapasitas manusia kita sangat-sangat terbatas. Makanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membanggakan diri dengan kepintaran kita, Bapak Ibu ya. Kalau untuk menghadapi masalah pasti akan terbatas sekali. Jadi kita butuh hikmat daripada Allah, kekuatan daripada Allah. Kita akan baca ayatnya ya. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Dikatakan apa saudara? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah ini ya. Maka hendaklah ia memintakannya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan akan memberikan ketika saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kekuatan dengan murah hati, dengan senang hati, akan menuntun, membimbing dalam kehidupanmu dan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi satu hal yang luar biasa, hari ini Tuhan memberikan pesan, ada hikmat di dalam rumah tanggamu. Apapun dan bagaimanapun di dalam Tuhan bisa diselesaikan. Jadi jangan menyerah ya. Kalau nanti ada permasalahan-permasalahan yang membuat saudara angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan di dalam kehidupanmu. Segera berseru, Tuhan beri aku hikmat, tuntunan daripada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan ide. Tiba-tiba Tuhan akan munculkan di dalam pemikiranmu. Dan ketika kamu lakukan, maka saudara akan lihat bagaimana keberhasilan, bagaimana tuntunan Tuhan. Itu sangat dahsyat ya. Jadi yang kedua, berkat hikmat, kekuatan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Khususnya Arnold sebagai nantinya sebagai ini ya pemimpin di dalam rumah tangga, ya segala sesuatunya untuk memutuskan, ambil satu keputusan itu perlu hikmat daripada Tuhan. Sekarang yang ketiga yang diberikan Tuhan adalah berkat damai sejahtera. Sukacita di dalam rumah tangga. Ini penting sekali. Kalau rumah tanggamu tidak ada damai sejahtera, artinya tidak ada kebahagiaan. Rumah tangga yang tidak ada damai sejahtera, maka tidak ada ketenangan. Rumah tangga yang tidak ada damai, maka tidak nyaman. Sehingga berapa banyak mereka melakukan yang aneh-aneh. Mereka melakukan hal yang negatif sehingga gampang tergoda sana sini. Karena apa, saudara? Di dalam rumah tangganya tidak ada damai sejahtera. Dan ini semuanya akan diberikan bagi orang-orang yang dicintai Tuhan. Yaitu ada damai sukacita. Ini yang harus dimiliki oleh keluargamu. Apapun dan bagaimanapun, ketika kita ada damai sejahtera, maka semua kita bisa hadapi dengan tenang. Segala konflik di dalam masalah rumah tangga kita, kalau ada damai, maka kita bisa tenang, tetap ada kebahagiaan. Nah ini ya, jadi berkat yang Tuhan berikan kepadamu hari ini yang ketiga adalah damai sejahtera. Yuk kita akan baca dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dikatakan apa saudara? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Hari ini Tuhan berbicara kepada Arnold dan Novia. Damai sejahtera Tuhan akan dipenuhkan di dalam hidupmu. Ini kunci yang akan membawa keluargamu semakin bahagia, semakin mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan. Damai sejahtera. Ada masalah tetap damai ya. Kita ada ada konflik dalam rumah kan, tetap ada damai sejahtera. Ini penting. Ini sangat penting sekali. Makanya Tuhan katakan, aku tinggalkan damai sejahteraku. Ku berikan kepadamu karena ini penting untuk memperlengkapi dalam kehidupan kita. Supaya tetap bahagia. Apapun goncangannya kita tidak tergoncangkan. Dan apa yang ku berikan ini. Damai yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini, Bapak Ibu. Ya, berapa banyak orang-orang cari namanya damai tanda petik di dalam dunia ini. Ya, mereka rasakan 1 jam mereka mungkin menikmati ya segala variasi yang ada di dalam dunia ini keduniawian 1 jam 2 jam. Setelah itu ya hatinya gentar, hatinya ketakutan karena bukan damai yang diberikan dunia, tetapi damai yang diberikan Tuhan. Itu menjadi kunci, menjadi jawaban bagi kehidupan yang bahagia di dalam Tuhan. Jadi bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan. Nah ini ya, jadi jangan pernah kita cari damai sejahtera dari dunia. Itu sangat terbatas, sifatnya hanya sementara. Justru ketika kita menikmatinya, waduh kesengsaraannya lebih besar, penderitaannya lebih besar. Tetapi kalau damai sejahtera daripada Tuhan, itu akan membawa kenikmatan atas kehidupan kita. Ya, jadi berkat yang ketiga adalah damai sejahtera. Sekarang yang keempat, berkat yang Tuhan berikan adalah berkat materi. So pasti bukan hanya sukacita, bukan hanya kebahagiaan, tetapi Tuhan sanggup mendatangkan berkat-berkat secara materi. Tuhan katakan apa? Sandang, pangan, dan papan.
Kita tidak usah khawatir, bahkan disuruh lihat itu pandang burung di udara. Ya, bagaimana mereka tidak kerja tapi Tuhan mencukupi luar biasa. Bukan berarti Arnold tidak kerja ya, tetap harus berjuang. Kalau tidak kerja tidak makan, harus lebih rajin lagi. Tetapi yang membuat kalian kaya itu adalah Tuhan. Sumbernya itu adalah Tuhan. Ya ini harus dipahami ya. Kita harus tetap kerja. Tetapi apa artinya kita bekerja tanpa diberkati Tuhan? Makanya tangan-tanganmu adalah tangan yang dilumuri berkat Tuhan. Tangan-tanganmu adalah tangan yang diurapi Tuhan. Tangan-tanganmu adalah tangan yang diberkati. Artinya apa? Apa yang kau usahakan akan diberkati Tuhan menjadi berhasil. Apa yang kau perjuangkan Tuhan akan menjadikan menjadi berhasil. Nah ini ya, jadi Arnold, Novia jangan takut dengan apapun. Kita adalah orang-orang yang diberkati, pasti ada berkat Tuhan. Setiap usaha kita Tuhan akan nyatakan dengan kelancaran meskipun harus menghadapi segala kesulitan. Tetapi sepece kecukupan bahkan berkelimpahan. Karena Tuhan ingin kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, luar biasa. Yuk kita baca dulu ayatnya yang akan membekali kalian di dalam masuk keluarga yang baru. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini luar biasa janji Tuhan bagi hidup kita. Jadi tidak usah khawatir nanti dengan tantangan apapun, ya masalah-masalah yang kamu hadapi. Mungkin secara finansial kita masih belum ngerti Bapak Ibu ya semuanya. Mungkin nanti di dalam anak-anakmu membesarkan anak dan lain sebagainya. Pasti akan menghadapi kendala dan tantangan. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini yang sudah dibagikan kepada Tuhan. Kamu jangan takut karena apa? Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Luar biasa ya. Kalian adalah orang-orang benar. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya orang benar, saudara orang benar. Kalian orang benar adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ini ingat ya, supaya iman kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengharapan kita terus ya menyala-nyala di dalam Tuhan. Kasih setia kita terus di dalam Tuhan ya. Ini luar biasa. Sekarang berkat yang kelima. Ya, ini ya yang Tuhan berikan hari ini kepada Novia dan Arnold adalah berkat cinta kasih yang sejati. Ada berapa banyak mereka mencintai, tetapi karena apa? Ada satu maksud. Oh, aku cinta karena ada sesuatu ya yang ada tujuan kita terhadap orang itu. Tetapi kalau namanya cinta sejati, apapun dan bagaimanapun, maka hari ini nanti kalian akan diberkati ya, ikrar janji dalam keadaan baik atau tidak baik tetap setia. Dalam suka maupun duka tetap setia. Dalam sakit maupun sedang dalam sehat tetap setia. Dalam kekurangan atau kelimpahan tetap setia. Ini namanya cinta yang sejati sampai maut memisahkan kita. Berapa banyak ya di dunia ini tidak ada yang memiliki cinta yang sejati tadi. Ya cinta yang terukur. Karena ada sesuatu. Karena dia masih baik terhadap kita. Karena dia masih sehat. Masih ada sesuatu tujuan yang kita raih. Maka itu bisa menimbulkan cinta kasih. Tetapi cinta kasih dari Tuhan ini yang luar biasa. Apapun dan bagaimanapun. Ini yang akan membekali di dalam keluargamu yang baru. Saya akan bacakan ya, ayat ini sangat penting sekali. Nanti jangan lupa berkat-berkat cinta kasih yang dibangun di antara suami istri dengan kasih Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7 saya akan bacakan ya. Bahwa kasih itu adalah sabar. Ini nanti yang harus mewarnai di dalam kehidupan rumah tanggamu. Harus saling sabar satu dengan yang lain. Arnold dan juga untuk Novia. Kasih itu murah hati, penuh dengan kemurahan. Ya, ia tidak mudah cemburu. Nah, ini cemburu buta ya. Segala sesuatunya bisa didiskusikan. Segala sesuatunya kita bisa sharekan bersama-sama. Di mana ada kasih, justru kita saling melindungi satu dengan yang lain. Di mana ada kasih, justru kita bisa keep menjaga satu dengan yang lain. Bukan mengobrak atau memviralkan setiap titik-titik kelemahan kita. Itu bukan kasih yang sejati ya. Kasih sejati itu apa? Tidak ada kesombongan, merasa lebih
berlebih, sewenang-wenang. Nanti misal Arnold dengan Novia, tidak ada. Kasih yang sejati bukan seperti itu ya implementasinya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Orang yang punya kasih sejati pasti melakukan sesuatu yang beretika, attitude kita excellent. Nah, sebagai seorang laki-laki mungkin juga nantinya ya ada godaan-godaan dan lain sebagainya, maka ini perlu diwaspadai bahwa kalau kita punya kasih pasti kita tidak akan pernah melanggar etika SOP di dalam pernikahan kita dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi karena dua menjadi satu. Yang kalian perjuangkan bagaimana keluarga itu bisa rukun, bagaimana keluarga itu akhirnya bisa terus maju menghadapi setiap tantangan apapun, melewati segala masalah. Kalian semua menjadi pemenang-pemenang. Itu yang kita pikirkan bersama. Jadi bukan ego kita, kemauan kita, keinginan kita, kesenangan kita. Jangan ya. Kalau kita masih punya ego masing-masing, pasti rumah tanggamu terus nanti ada pertikaian, ada kesalahpahaman. Bahkan ini bahaya. Kalau tidak hati-hati ya ujungnya maka akan terjadi perselisihan, perpisahan ya. Karena apa? Karena tadi segala sesuatunya harus dimulai dari apa? Kepentingan bersama. Ayo kita wujudkan kepentingan bersama. Kalau ada satu benturan, ada kesalahpahaman ya, maka harus duduk bersama. Yang kita pikirkan bukan akunya. Novia juga ini akunya. Arnold juga untuk kepentingan akunya, jangan. Tetapi bagaimana rumah tangga kita. Kita, bukan aku, tetapi kita. Kemajuan rumah tangga kita, kebahagiaan rumah tangga kita. Nih ya, diingat betul supaya bukan untuk memperjuangkan cari keuntungan diri pribadi. Terus kemudian ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, bukan pendendam, tetapi suka mengampuni. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini ya, kasih itu menutupi segala sesuatu, bukan mengobral. Jadi nanti kalau ada perselisihan ya Novia diingat, ndak terus wadulan sama mama sama papa ya. Coba belajar untuk bisa mandiri ya. Selesaikan sama ini nantinya suamimu ya, diselesaikan dengan baik. Jadi itu alangkah lebih bagus untuk masa depan bagi keluargamu ya. Jadi menutupi segala sesuatunya, percaya segala sesuatu, saling mempercayai satu dengan yang lain. Kemudian mengharapkan segala sesuatu, kita percaya ada harapan bagi masa depan kita. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi tadi kalau ada masalah tetap sabar, kita tetap setia, jangan banyak ngomel, jangan banyak bersungut-sungut ya. Kalau belum tuntas katakan berdua, ayo sabar. Kita sabar berdua untuk bisa menyelesaikan, menunggu di masa-masa penantian apapun, sabar. Ini adalah cinta kasih yang sejati di dalam Tuhan ya. Luar biasa ya apa yang Tuhan kasih wejangan pada hari ini. Sekarang poin yang kedua ini ya, poin yang terakhir, bagaimana kalian bisa memelihara dari 5 berkat ini ya. Tuhan sudah berikan berkat luar biasa, kesatuan tadi, bagaimana berkat hikmat, bagaimana berkat materi, bagaimana Tuhan kasih cinta kasih. Ini harus dijaga. Segala sesuatu itu harus dirawat. Betul ya, kalau kita tidak merawat dengan baik maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi ini harus dirawat. Bagaimana maintenance-nya supaya 5 berkat superior ini ada membanjiri dalam kehidupanmu. Itu yang pertama ya, jangan lupa, yaitu bangun mezbah keluarga. Jadi tetap dalam komunikasi pribadi dengan Tuhan, bersatu imanmu. Ya, itu akan menjadi kekuatan di dalam kerohanianmu. Jadi harus bersatu segala sesuatunya. Ya, itu juga yang akan menyelesaikan semua masalah dalam hadirat Tuhan. Kalau ada percekcokan, ayo masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di situ kita akan mendapatkan pencerahan, keteduhan, ketenangan, sehingga tidak sampai melebar perselisihan kita dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan hadirat Tuhan. Ya, nanti Tuhan sendiri akan jamah Arnold. Tuhan akan jamah hatinya Novia. Mungkin sedang ada sesuatu kesalahpahaman, konflik. Disitulah bisa diselesaikan dalam hadirat Tuhan. Ya, ini pesan yang pertama, bangun mezbah keluarga. Jangan lupa renungkan firman Tuhan. Ya, sekarang yang kedua, ya, bagaimana kita bisa memainten 5 berkat Tuhan ini? Kalian harus punya pengampunan, ini ya, melepaskan pengampunan. Nih,
Oke, saya akan bacakan ini ya, Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah seorang terhadap yang lain, ampuni seorang kepada yang lain, dan semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Tuhan mau Novia ya melepaskan pengampunan, Arnold juga. Jadi jangan sampai tunggu matahari itu terbenam, masalah belum diselesaikan ya. Jadi kalau nanti ada unek-unek apapun ya, masalah-masalah di dalam keluarga, cepat dan segera dituntaskan. Nah, duduk bersama, jangan asumsi dulu ya, jangan memikirkan yang negatif dulu, tetapi kita taruh di bawah kaki Tuhan. Saya percaya ada hal yang indah di balik setiap permasalahan dalam kehidupan kita ya. Percaya deh, dari yang negatif Tuhan bisa ubah menjadi positif dalam kehidupanmu. Dari yang tidak baik akan menjadi anugerah besar kalau kita bisa menyikapi dengan bijak. Nah ini ya, setiap masalah kalau kita bisa sikapi dengan bijak, itu akan mendatangkan anugerah. Tetapi kalau kita sudah kepanikan sehingga terjadi pertengkaran, maka akhirnya jadi rusak kebahagiaan dalam keluarga. Jadi itu aja, bukan berapa banyak masalah kita, tapi bagaimana kita mengatasinya dengan bijak, hikmat, takut akan Tuhan. Itu akan mendatangkan nikmat atas hidup kita. Meskipun itu masalah, akan membuat nikmat kalau kita menghadapi dengan benar. Nah itu ya pesan-pesan Tuhan untuk Novia. Terus kemudian yang ketiga, libatkan Tuhan. Nah, ini cara memainten 5 berkat Tuhan ini, libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Seperti murid-murid yang saat itu sedang dihadang badai. Tuhan sedang tidur di buritan ya, di buritan kapal. Saat itu sedang ada badai besar. Nah ketika mereka mulai melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat mujizat dan meneduhkan setiap badai. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Jadi segala sesuatu jangan pakai akal budimu aja. Tetapi harus akui Tuhan, libatkan Tuhan, ini gimana? Aku sedang ada kesulitan, mungkin dari pengalamanmu, dari apapun yang kalian punyai, ya mungkin dari pengetahuan, dari apa yang kalian sudah miliki ya. Tetapi lebih bagus di mana kita mempercayakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri, dengan akalmu saja. Tetapi akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita melibatkan Tuhan, Dia menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Meskipun besar badai yang kita hadapi, pasti bisa diatasi. Karena apa? Tuhan yang menjadi nahkoda di dalam kehidupan kita. Ya, Novia, Arnold, jadikan Tuhan sebagai nahkoda di dalam perahu kehidupanmu. Saya percaya tidak akan kandas meskipun ada badai sebesar apapun. Karena nahkoda kita yaitu Yesus Kristus yang akan membuat mujizat, yang akan meneduhkan badai, yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ruwet bundet sekalipun dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu yang saya sampaikan ya, firman Tuhan, pegangan nasihat kepada Novia dan Arnold. Saya percaya ini akan memperlengkapi dalam kehidupan keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Ya, kita akan masuk di acara yang berikutnya ya. Silahkan. Ikrar janji ya. Ya, langsung ya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Arnold Windy Tamelu menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novia Stefani Kristianing Tias yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Amin. Amin. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan,
Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, gantian Novia. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Novia Stefani Kristianin Tias, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Arnold Windy Tamelu yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka dan duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Sekarang yang berikutnya ya, penyematan cincin kawin. Ini ditujukan dulu untuk Arnold ya. Jadi ini cincin ini bulat melambangkan cinta kasih daripada Tuhan yang tidak pernah terputuskan. Ini gambaran Arnold cinta kasihnya kepada Novia ya. Sematkan di jari kanan, jari manis sebelah kanan, tangan kanan. Sudah? Luar biasa ya. Ini sekarang gantian Novia sematkan di jari manis tangan kanan dari Arnold ya. Ini menggambarkan cincin itu bulat tanpa ujung pangkalnya, di mana cinta kasih Tuhan yang luar biasa tidak pernah habis-habisnya ya. Terus silahkan. Ya, makasih. Ya, yuk mari kita akan berkati doa pemberkatan nikah kudus, dan saya ajak seluruh sidang jemaat Allah bisa bangkit berdiri. Kita akan topang, kita akan support di dalam doa bersama-sama supaya ada berkat, ada blessing pada pagi hari ini. Amin, amin. Aku di sini ya, sebelah sana. Ramaseke papa ramaseke, oh ramaseke papa ramaseke papa rama. Mari saudara kita mau support di dalam doa. Begitu pentingnya Tuhan yang boleh menjadi dasar di dalam pernikahan mereka, di dalam membangun satu kehidupan keluarga yang baru. Oh ramaseke papa rama. Pada hari ini Jumat 8 November tahun 2024 di hadapan Tuhan dan seluruh sidang jemaat Allah, di dalam nama Yesus Kristus aku meneguhkan dan memberkati pernikahan Novia dan Arnold. Biarlah mulai sejak saat ini ada berkat atas rumah tangganya. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Diberkatilah hidup pernikahanmu, yaitu dengan sukacita, dengan cinta kasih, dengan kebahagiaan, dengan kesatuan, dengan keharmonisan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah.
Biarlah diberkati keluargamu dengan suasana surga yang ada di dalam keluargamu. Diberkati dalam pekerjaanmu. Diberkati anak-anakmu, buah kandunganmu yang takut akan Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Diberkati keluar masukmu dan diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa di mana Tuhan mengizinkan untuk kedua hambamu yang kau kasihi, yaitu Novia dan Arnold, di hadapanmu. Mereka sudah mengikrarkan janji di hadapan seluruh sidang jemaatmu. Tuhan, kami percaya hari ini ada berkat daripada Tuhan. Oh, ada anugerah, ada berkat superior, ada berkat kemurahan anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka. Karena mereka berjalan dari iman kepada iman. Mereka berjalan di dalam takut akan Tuhan. Maka ada berkat yang Tuhan boleh limpahkan. Terima kasih Tuhan. Mereka terus membutuhkan tuntunan daripada Roh Kudus. Memasuki satu kehidupan keluarga yang baru. Yang mereka sama sekali tidak mengerti, yang mereka sama sekali tidak paham, belum memiliki pengalaman. Tetapi kami punya Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupannya. Roh Kudus yang terus mengelilingi dalam kehidupannya, yang memberikan hikmat, tuntunan, pencerahan, yang memberikan terus di dalam jalan-jalannya, sehingga mereka tidak akan pernah menyerah untuk memperjuangkan segala sesuatunya. Tetapi mereka terus di dalam tuntunan Tuhan, dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hambamu yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati, meneguhkan dalam pernikahan kudusnya. Kiranya blessing mereka terima saat ini. Berkat yang tidak pernah berhenti. Berkat seperti sungai Allah yang tidak pernah kering, terus mengalir dalam kehidupannya. Mulai hari ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Demi dan dalam nama Yesus, kami sudah berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Tanda kasih dari gereja. Silahkan. Kami mewakili Pak Ubaja menyampaikan selamat dan bahagia bagi Novia dan Arnold ya. Kiranya Alkitab menjadi dasar yang kuat di dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dan sekarang waktunya ya, Novia dan Arnold memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan memohon doa restu. Ya, silahkan, bisa dimulai. Kita sebagai anak-anak mengucapkan terima kasih selama ini atas didikan, bimbingan dari orang tua kita yang luar biasa. Kita butuh restu mereka. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa memberikan doa-doa ya kepada Novia dan Arnold. Karena saya percaya doa orang benar, doa orang tuanya sangat besar kuasanya. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya atas apa yang diajarkan dalam saya. Saya percaya apa yang menjadi nasihat dari orang tua itu juga yang akan terus ya menjadi bekal dalam kehidupan keluargamu. Karena firman Tuhan mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan cinta kasih di dalam keluarga yang luar biasa. Silahkan. Terima kasih Tuhan. Silahkan ucapkan terima kasih dan mohon doa restu.
yang akan menjadi penguat, yang akan terus memperlengkapi dalam kehidupan keluargamu yang baru. Amin, amin. Orang tua yang sudah melahirkan, mendidik dan membesarkan, didik dengan cinta kasih. Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan cinta kasih di dalam keluarga. Begitu berharganya kasih di dalam kami membangun sebuah keluarga yang diawali dari orang tua yang memiliki kecintaan kepada anak-anaknya. Demikian juga anak-anaknya yang tidak pernah lepas dari kedua orang tuanya dan setiap nasihat-nasihatnya. Ya. Kita bersyukur kalau Eyang masih bisa tetap mendampingi ya. Bisa menyaksikan keturunan demi keturunan yang bahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Semua karena kemurahan, karena favor Tuhan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Terima kasih Eyang yang luar biasa. Masih bisa menyaksikan ya cucunya. Iya. Yuk. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kedua mempelai akan menuju ke tempat persembahan. Arnold dan Novia untuk bisa menuju ke tempat. Arnold sebelah kanan. Saat ini menjadi satu momen di mana kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung untuk pertama kalinya ketika mempelai berdua sudah memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Mereka bersatu hati, bersepakat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap harta yang sudah Tuhan percayakan bagi Novia dan Arnold. Ya, secara bersama-sama Novia dan Arnold akan memberikan persembahan sulung. Persembahan pertama kali saat mereka sudah berumah tangga. Kiranya diberkati senantiasa dengan berkat Tuhan yang melimpah hari ini sampai selamanya. Sebelum acara pemberkatan pernikahan ini selesai, mohon izin Ibu Rebecca akan ada persembahan pujian dari keluarga Poso, Sulawesi Tengah. Ibu Pendeta Dewi, boleh kita berikan tepuk tangan? Kami persilahkan. Ibu Pendeta Dewi jauh-jauh dari Poso, Sulawesi Tengah akan mempersembahkan satu pujian khusus untuk kedua mempelai, untuk kedua orang tua dan juga setiap kita. Ibu Pendeta Dewi mempersembahkan. Iya, Shalom. Terpujilah nama Tuhan, Sang Pemelihara hidup, yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya.
Perkenalkan, saya Pendeta Dewi Penyami dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah dalam pendampingan sebagai keluarga untuk anak kami Arnold Windy Tamelo yang jauh-jauh menemukan jodohnya di kota Solo. Dan diberkatilah kedua ananda terkasih yang telah berikrar suci dalam harapan cinta mereka akan selalu abadi hingga akhir hayat nanti. Amin. Arnold dan Novi, diberkatilah rumah tangga kalian hari ini. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Haleluya. Terpujilah Tuhan, karena cinta adalah anugerah Amin. yang telah menyatukan Yes. dua hati yang berbeda. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku. Ayo sama-sama selalu sertaku sepanjang hidupku. Damainya selalu sertaku, for He will be there.
praise the Lord. Thank you God. Mari kita akan bangkit berdiri. Mempelai dan juga semua keluarga besar seluruh sidang jemaat Allah. Kita bersyukur pada pagi hari ini sudah menyelesaikan satu rangkaian pemberkatan nikah kudusnya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini yang sangat luar biasa, yang spesial. Ada berkat-berkat spesial yang Tuhan sudah berikan khususnya bagi mempelai berdua, yang hari ini boleh diberkati sah menjadi suami istri yang tangannya dilumuri dengan berkat-berkat daripada Allah. Sehingga dimanapun saat Novia dan Adnot berada, senantiasa ada dalam anugerah berkat, senantiasa terus dibanjiri dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga seluruh keluarga besar, kedua orang tua dari mempelai berdua. Tuhan, kami percaya Tuhan juga sudah siap sediakan berkat-berkat kemurahan-Mu, bahkan terus berkelimpahan atas kehidupannya, sehingga mereka boleh mengarahkan kepada kedua anak-Mu ini Tuhan, dan di dalam mengarungi satu keluarga yang baru. Ada nasihat-nasihat, ada petua, ada pengalaman-pengalaman yang boleh disampaikan di dalam takut akan Tuhan, yang itu akan membekali dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga seluruh keluarga besar maupun sidang jemaat yang hari ini turut serta di dalam kebahagiaan dan sukacita yang melimpah. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahkan apa yang menjadi pergumulan dalam doa-doa mereka, kami percaya Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab, bahkan Tuhan memberkatinya dengan berkat-berkat yang sama, dengan berkat-berkat yang superior. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar nanti juga ada rangkaian dari acara demi acara, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, bahkan ada sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah bagi Allah kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu.